Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati, Kepala Dosen Mata Kuliah Dasar Pemrograman, yaitu Bapak Wahyutama Fitri Hidayat Eskom. Yang saya hormati pula teman-teman dari Fakultas Ilmu Komputer dengan kode kelas 151B25 yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akbar Mulyafarik, selaku perwakilan dari kelompok 5 dan proyek kalkulator sederhana. Sebelum kita memulai acara presentasinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyutama atas bimbingannya sehingga kita bisa membuat proyek kalkulator sederhana ini dengan sebaik-baiknya meskipun masih dalam tahap belajar. Langsung saja kita mulai. Puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proyek akhir ini. Makalah ini sendiri merupakan laporan atau penjelasan dari program yang telah kami buat dengan tema kalkulator sederhana. Program kalkulator sederhana bertujuan dapat mempermudah dalam proses hitung-menghitung. Program ini sendiri dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Tentunya kami berharap program ini dapat membantu dalam proses hitung-menghitung. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap pihak yang sudah berkontribusi dengan menyalurkan pemikiran maupun materinya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wahyutama Fitri Hidayat Eskom selaku dosen mata kuliah dasar pemrograman yang tak pernah membosan memberikan saran dan kritik untuk perbaikan tugas proyek akhir ini dan sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikan tugas ini. Kami pun menyadari bahwa di dalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan makalah yang akan kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Selanjutnya, bahasa pemrograman atau biasa disebut dengan programming layout adalah sebuah instruksi untuk memerintahkan komputer agar program bisa dijalankan. Bahasa pemrograman ini merupakan gabungan antara sintaks dan semantik yang digunakan untuk menjalankan program komputer. Bahasa ini membuat seorang programmer bisa menentukan secara persis data manakah yang akan dijalankan oleh komputer. Program yang telah dibuat dalam bahasa pemrograman tidak serta-merta langsung dijalankan oleh komputer. Hal ini karena komputer hanya menjalankan perintah dalam bahasa program, salah satunya adalah bahasa Python. Oleh karena itu, jika kode program dijalankan dalam bahasa yang lain, komputer tidak akan menjalankan program tersebut. Kalkulator adalah sebuah alat untuk menghitung dan perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sampai perhitungan rumus matematika tertentu. Pada perkembangannya, kalkulator dijadikan salah satu fitur tambahan di dalam komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Salah satunya adalah menggunakan bahasa Python. Selanjutnya, akan dibawakan oleh saudara Johnson Stephen. Kepada Johnson Stephen dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Johnson Stephen dan saya akan melanjutkan presentasi dari Akbar Mulyafarik. Saya akan membahas tipe data dan perulangan. Tipe data dan perulangan yang kami gunakan ialah while, if, elif, else, integer, float, dan break. While adalah suatu perintah perulangan yang bersifat tidak pasti dan akan terus berulang sampai batas yang ditentukan. Yang kedua ialah if. If adalah suatu perulangan yang dieksekusi jika benar, maka bernilai true. Jika salah, maka bernilai false. 3. Elif. Elif adalah suatu perulangan yang digunakan untuk menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. 4. Else. Else adalah suatu perulangan yang digunakan untuk menguji lebih dari dua kondisi. Bila kondisi 1 benar, maka statement dikerjakan. Bila salah menuju ke kondisi 2. Bila kondisi 2 benar, maka statement 2 dikerjakan. Jika salah, maka statement 3 dikerjakan.
Yang kelima ialah integer. Integer merupakan tipe data yang digunakan untuk menyatakan bilangan bulat. Yang keenam ialah float. Float merupakan tipe data yang menginput bilangan yang mempunyai koma, bilangan real, number yang memiliki bagian desimal di angka akhir. Yang ketujuh ialah break. Break merupakan kode program yang digunakan untuk memaksa perulangan berhenti belum pada waktunya. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Johnson Stephen atas presentasinya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Salmianti Zoromi. Kepada Saudari Yanti Zoromi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Mas Akbar Mulya Farid. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Salmianti Jeremy dengan NIM 15210125. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sintaks ataupun pengertian dari sintaks yang kami gunakan dalam membuat proyek ini. Pertama, ini adalah gambaran sintaks yang kami buat untuk menggunakan proyek ini. Yang pertama, kami di sini menggunakan percabangan. Percabangan ada if, elif, dan else, beserta ada while juga. Nah, saya akan mencoba menjelaskan tentang sintaks ini, yaitu program di atas akan berjalan secara sekuensial, di mana pengguna dari kalkulator ini akan diminta menginputkan atau memasukkan pilihan operasi yang diinginkan berdasarkan pilihan operasi yang sudah tersedia di program ini. Ketika bilangan atau angka sudah dimasukkan, pengguna kalkulator, maka saat program berjalan, fungsi yang digunakan adalah input, yang kemudian nilainya akan dikonversi ke tipe integer dan disimpan di dalam variabel atau objek dengan nama pilihan. Setelah pengguna memasukkan bilangan 1 dan bilangan 2, hasil dari memasukkan bilangan tersebut akan ditampung pada objek A dan B. Tahapan selanjutnya yang digunakan adalah percabangan if, elif, dan else untuk menentukan pilihan operasi berdasarkan pilihan si user atau pengguna kalkulator tersebut. Nah, di sini adalah contoh dari output program kami. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, serta X. X itu apa sih? X itu adalah arti dari X adalah untuk menghentikan program ketika kita sudah selesai ataupun ketika si user sudah selesai menginputkan bilangan-bilangan atau angka yang dia inginkan. Dan ketika dia memberikan pilihan nomor 6, program akan berhenti dengan kata penjumlahan sudah selesai. Jadi itu adalah pengertian dari X. Nah, ini adalah contoh cara memasukkan pilihan ataupun cara menginputkan bilangan atau angka dari program kalkulator seperti 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Mas Akbar Mulya Farid. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Salmianti Zoromi atas pembawaan presentasinya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Atia Aldawiyah. Kepada Saudari Atia Aldawiyah, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Saudara Akbar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Salmianti. Saya akan menjelaskan menu kalkulator. Di dalam kalkulator, program kalkulator sederhana menyiapkan beberapa menu pilihan. Di sini ada 6 pilihan. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan yang terakhir adalah exit. Nah, exit itu sama seperti yang dibilang Saudari Yanti.
Exit itu adalah perintah yang digunakan untuk mengakhiri program dan memberitahu program bahwa perintah penjumlahannya sudah selesai. Misalnya, kayak Anda sudah selesai menjumlahkan atau pengalian atau pemangkatan, dan itu dia akan program akan seperti kayak program telah selesai gitu. Di tulisannya akan muncul tulisan program telah selesai. Nah, sudah sekian. Terima kasih Saudara Akbar. Terima kasih Saudari Atia Dalwi atas perbawaan presentasinya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Yoga Pratrian. Kepada Saudara Yoga Pratrian dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Akbar atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Yoga Pratrian. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang kalkulator sederhana. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah-langkah. Jadi untuk memulai menggunakan program kalkulator sederhana, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menginput pilihan di menu kalkulator sederhana, ya, sama halnya kita menginput di yang ada di handphone ataupun di laptop program, ya. Yang kedua, setelah selesai menginput pilihan program yang akan digunakan, selanjutnya akan tampil menu masukkan bilangan 1 dan masukkan bilangan 2. Dan kita hanya perlu menginput angka yang akan digunakan dalam proses penjumlahan, pengurangan, dan lainnya, seperti pada gambar di bawah ini. Oke, jadi yang ketiga, selanjutnya penjumlahan akan diproses dan nilai dari penjumlahan akan keluar. Jadi setelah diproses, nilainya itu akan keluar. Setelah nilai dari proses tersebut keluar, maka itu akan otomatis kembali ke menu tampilan awal, yaitu menu kalkulator sederhana, di mana akan kembali diminta untuk memilih jenis program apa yang akan digunakan pada menu masukkan pilihan dengan cara menginput angka dari program yang akan digunakan. Setelah itu akan tampil kembali menu masukkan bilangan 1, masukkan bilangan 2. Proses ini akan terus berulang sesuai dengan menu yang akan dipilih. Jadi di sini ada 6 menu pilihan, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan exit. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yanti dan juga Mbak Alda. Selanjutnya, yang keempat, dalam hal melakukan kesalahan dalam penginputan, seperti ketika menginput banyak jenis penginputan dan nilai penginputan, di mana suatu jenis yang diinput tidak sesuai dengan program yang telah digunakan, maka program tersebut akan menjadi selesai atau masuk dalam pilihan terakhir. Seperti pada gambar, ya. Jadi ketika kita memasukkan menu pilihan ke-6, exit, itu akan otomatis keluar dan programnya akan langsung selesai. Seperti pada gambar di bawah ini, diketik 6, terus di enter, penjumlahan selesai. Jadi itu adalah kesalahan pada saat menginput dikarenakan banyaknya jenis penginputan. Sama halnya juga ketika kita menginput, misalnya tidak ada pilihan di antara 6 pilihan ini, misalnya kita menginput angka 7, itu otomatis kebaca untuk ke pilihan terakhir, yaitu exit.
Jadi itu adalah beberapa kesalahan saat menginput menu dikarenakan banyaknya jenis penginputan. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Akbar Mulyafarik. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Yoga Pratren atas presentasinya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Wahyudi. Kepada Saudara Wahyudi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Akbar Mulyafarik yang telah memberikan waktunya kepada saya, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pada makalah kali ini kami dapat membuat program kalkulator sederhana beserta input dan outputnya dalam pemrograman Python. Untuk menginputkan datanya, kami membuat program subrutin atau yang biasa disebut dalam bahasa pemrograman yaitu looping atau perulangan. Karena proses menginputkan data akan dilakukan secara berkali-kali. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta pemangkatan. Instruksi-instruksinya sama seperti saat kita membuat program-program aritmatika tersebut. Untuk semua jenis operasi dapat digunakan dengan sangat mudah karena setelah di running hasil dari program hanya perlu menambahkan angka dan operasi yang ingin digunakan untuk cetak hasil. Kami sengaja membuat kalkulator sederhana ini agar dapat digunakan di saat dibutuhkan operasi perhitungan tanpa menggunakan kalkulator handphone maupun kalkulator genggam. Serta demi meningkatkan kemampuan kami dalam belajar membuat suatu program dalam komputer. Dan untuk sarannya, adapun saran atau pendapat yang bisa kami berikan kepada para pengguna program kalkulator sederhana ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam penggunaan program kalkulator ini harus penuh dengan ketelitian, karena kalau salah menginputkan bilangan atau angka di dalam program kalkulator sederhana ini, otomatis akan memberikan hasil yang tidak sesuai atau program akan error. Yang kedua, dalam mempergunakan kalkulator sebaik mungkin karena program kalkulator ini sangat menguntungkan kita dan memudahkan pekerjaan kita, serta kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari program kalkulator sederhana ini. Dan yang terakhir, apabila ada saran atau kritik dari para pengguna program kalkulator sederhana ini atau yang membaca makalah ini, kami terima dengan baik. Dengan sebab dan alasan saran dan kritik yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Karena kami sadar dalam pembuatan program kalkulator sederhana ini masih banyak kekurangan atau kelemahan dalam diri kami. Semoga bermanfaat dan selamat menggunakan. Terima kasih. Waktu dan presentasi saya kembalikan kepada Saudara Akbar Mulyafarik sebagai moderator. Terima kasih kepada Saudara Faidin atas pembawaan presentasinya. Itu saja mungkin yang dapat kami presentasikan dan jelaskan tentang proyek kami dengan kalkulator sederhana ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian semua, terutama kepada Pak Wahyu Tama Fitri Dayat. Semoga dapat memahami dan juga dapat memberikan kritik dan sarannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun juga ada salah kata ataupun kekurangan dari kami. Kami memohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari kami, karena kami ini masih dalam tahap belajar. Tentunya kami tidak mungkin tidak menerima kritik dan saran dari kalian semua, karena kita di sini adalah sama-sama saling belajar. Untuk itu, saya akhiri saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah memahami dan mendengarkan tentang presentasi kami ini.
Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.